Kurang lebih seperti ini mayoritas masyarakat Indonesia ketika melihat aksi. Santai sambil tiduran, sesekali cengengesan, tertawa. Tepuk tangan, ada tontonan, ada tontonan. Bersamai saya nonton ya. Asik nih, ada ibu-ibu yang teriak-teriak. Kita tidak akan pulang sebelum Jokowi turun, sebelum Jokowi lengser, sebelum Jokowi makjul. Awas kalau pulang, awas ibu. Kita lihat si ibu ini masih stay di Jakarta nggak sampai beres Pak Jokowi. Nanti bulan Oktober ya. Kacau, bullshit aja ente bu. Kita dengarkan sama-sama nih. Kasihan. Wahai Bapak KPU, wahai Bapak polisi, wahai Bapak Kapolri, kalian sudah mempertontonkan suatu ketidakadilan di depan mata kami. Ingat, kami berangkat belasan tahun membina majelis taklim.
Jokowi. Alih-alih hukum cuma bisa teriak, Jokowi, Anda melanggar hukum. Jokowi, Anda harus mundur. Tapi tidak didengarkan. Perbuatan itu adalah melanggar undang-undang. Undang-undang nomor 7 2017 pasal 469 ayat 3 yang berbunyi tidak boleh mendeklarasikan kemenangan sebelum adanya ketok palu oleh KPU berdasarkan real count. Tetapi kenapa Bawaslu diam saja? Kita dipertontonkan satu ketidakadilan, tapi cuma bisa begini, teriak-teriak begini. Itu lihat di sana. Di sana itu diberikan, kita diperlihatkan, kita diperlakukan tidak adil. Tidak ada batas depan di sana. Orang-orang pendukung Jokowi itu memberikan aksinya dengan tidak ada pembatas sama sekali. Maka dengan itu kami dari daerah hari ini tidak akan pulang sebelum Jokowi turun dari Presiden Republik Indonesia. Dan mari kita teriakan, Jokowi mundur, Jokowi mundur, Jokowi mundur, Jokowi mundur. Anda Kita tunggu, awas ya si ibu kalau pulang Anda berarti berkhianat terhadap ucapan Anda. Dan sebetulnya urusan deklarasi Pak Ganjar pernah melakukan itu karena hasil quick count lalu mendeklarasikan kemenangan. Bahkan Anies pun itu pernah. Jadi jangan mengatakan bahwa ini sesuatu yang aneh. Misal Refli Harun itu mengatakan aneh ini dari 02 ini. Baru beberapa jam setelah penghitungan 02 sudah deklarasi kemenangan hasil quick count. Sudah dipersiapkan tuh segalanya. Kan sudah ngaca dari awal. Survei membicarakan bahwa Prabowo memang unggul di atas 50%. Ini kalian kenapa tidak mempersiapkan? Karena kalian gak pede akan memenangkan pertarungan, akhirnya tidak mempersiapkan. Coba kalau hasil survei itu kalian yang unggul, kalian juga akan mempersiapkan kok. Saya yakin 100% itu. Dan sekali lagi lumrah orang deklarasi kemenangan hasil quick count. Ente nih si ibu ngomong real count, tunggu hasil real count. Real count udah keluar sekarang dan faktanya memang Pak Prabowo menang. Anda kan masih nggak percaya real count? Bahkan kemudian sekarang udah rekapitulasi setiap provinsi, Anda tetap ngotot nggak percaya. Terus mau bagaimana lagi? Survei mereka nggak percaya, oke, kita ladeni tuh. Quick count mereka maksa kita untuk jangan percaya quick count, lah kita ladeni pula. Real count mereka anggap bahwa ini nggak percaya nih, curang nih, kita ladeni bos, kita ladeni, oke, kita ikut pikiran mereka. Tapi kalau sekarang udah rekapitulasi di setiap provinsi disaksikan oleh ketiga dari capres itu. Ada saksi dari 01, saksi dari 02, saksi 03. Kalau ada persoalan diselesaikan pada saat itu pula. Anda masih ngotot nggak percaya? Anda masih memaksa kita untuk jangan percaya? Mohon maaf ya, mohon maaf. Untuk urusan ini kita tidak akan teruskan kegilaannya. Dari dulu kita sudah ikut kegilaan kalian. Sok tidak percaya. Udah, kalau sekarang udah final. Besok diumumkan pemenangnya siapa, udah jelas. Prabowo akan diumumkan dan Anda jangan coba-coba gagalkan proses itu. Jangan Anda coba-coba mengganggu suara rakyat itu. Bahwa kemudian ada demo tandingan dan polisi tidak mengamankan karena demo tandingannya mendukung proses pemilu ini yang sah suara rakyat. Kalau Anda beda. Mereka yang demo tandingan itu ingin menonton Anda, takut berbuat kerusuhan mungkin. Atau mungkin ingin tertawa-tertawa melihat orang-orang yang sedang mengekspresikan kemarahan dan kekecewaannya. Polisi tidak mengamankan. Kenapa? Karena yakin tahu polisi mereka tidak akan
berbuat kerusuhan atau setidaknya tidak berpotensi untuk melakukan kerusuhan. Sementara kalian di atas mobil komando juga beban kok. Kalian itu di atas mobil komando beban. Udah jelas mau bakar-bakaran itu. Ada potensi kerusuhan, ada potensi pengerusakan. Maka polisi mengamankan, maka polisi membuat benteng. Itu bos. Ya. Ini beda, perlakuannya jelas harus beda. Wong tujuannya juga beda kok. Di seberang sana tujuan dengan kalian itu beda datangnya. Yang di seberang sana mengapresiasi, ingin kemudian menunggu hasilnya tanpa kemudian mengganggu. Kalian itu ingin mengganggu hasil. Beda tujuannya. Pengamanan juga beda. Ini perlakuannya juga beda. Ya iya jelas. Pengen disamakan. Kacau. Lah. Kita nonton sambil gini aja ya. Enakan deh ngonten sambil gini, ternyata nonton mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya yakin itu dia ngomong kan, tidak akan pulang sebelum Jokowi tumbang. Yakin 100% dia berbohong atas ucapan itu. Anda ngomong-ngomong orang lain berbohong tidak sama. Sekarang ngomong A, besok ngomong B. Anda juga sama. Pasti akan pulang. Tidak akan menunggu sampai Oktober di Jakarta. Goblok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.